Pada Yang Mulia Walid dan Habib Nabiqat, silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ananda kami Tugu Pagau. Semoga dengan pembacaan kalam ilahi, semoga ajar kita dirahmati oleh Allah. Sebelum kami lanjutkan, kami panggil orang tua kami Tugu Syahiri. Kepada Tugu Syahiri dipersilakan ke sini. Cik Syahiri. Samping Nenek Asia. Orang tua, orang rumah. Ya. Acara selanjutnya
dalam memperingati syukuran dan walimah ini, kami sebagai orang rumah, kami minta kesediaan orang tua kami, Cik Zahidin. Kepada Tunku Zahidin kami persilakan dengan penuh kemuliaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita telah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir empat saudara kita dan saudara saya juga yang bernama Azhari bin Haji Khairuddin. Salawat beserta salam marilah sama-sama kita panjatkan dan junjungan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang berilmu pengetahuan. Yang mulia Abuya beserta Umi Fakri dan beserta rombongan, dan yang saya hormati para undangan yang tidak bisa ujung pedang, telah merasa gembira dan bahagia karena beberapa hari kemarin hari ada juga bilang sama saya, kita alik ini Cik Din, kita adakan Ratib Seribe di rumah yang dipimpin oleh Khalid Bakri beserta kawan-kawan. Jadi saya bilang mari, oke hari saya bilang itu kalau memang ada niat kamu sebagai untuk kenduri untuk kedua orang tuanya. Jadi di sini kami berterima kasih sekali kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan saudara-saudara yang telah hadir pada malam hari ini. Nah, di sini saya mengucapkan alhamdulillah dengan doa-doa bapak nanti atau ibu-ibu nanti, kami merasa satu kebahagiaan yang tidak dapat kami nilai, hanya nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada orang tua kami, Tunku Zahidin. Beliau ini pejuang tauhid tasawuf pada masanya. Semoga dengan kembalinya Syekh Zahidin ikut berjuang di tahun 2025 ini, semoga Labah Haji Barat ini semakin semangat. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya pembacaan makalah Abuya tercinta. Dalam hal ini kami minta kesediaan anak-anak kami pengantin baru ini sebulan ta'aruf kepada adinda kami Dea Amalia, kami persilakan dengan segala hormat.
Alhamdulillah ta'aruf. Kita sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia kepada Abuya, Nek Umi beserta Walid dan Neknya dan keluarga besar Abuya. Perkenalkan, nama saya Walid Dea Amalia. Awak Pak Lintu je, jom pegang awak dia. Nama suami Yendri, berasal dari Kedero. Apa salaman? Walid berdoa. Kamu melatih Bawalid, semoga sakinah, mawaddah, warahmah dan istiqomah kepada dia. Jadi makalah hari ini berjudul untuk apa kita belajar agama. Jawabannya, agar kita dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan tuntutan agama, mencapai kemenangan hidup dunia dan akhirat. Kita dituntut berakidah atau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya agar kita tidak berpandangan melewati akidah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, menghidupkan, mematikan dan memberi rezeki kepada kita, dan juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahu bagaimana supaya kita dekat dengan Allah, mendapatkan ridhonya dan sayangnya. Kita dianjurkan oleh agama agar dapat menahan hawa nafsu dan godaan syaitan, agar kita dapat berakhlak yang mulia, amanah, sabar, dan tawadhu. Dengan demikian, kita dapat berhubungan baik dengan hamba-hamba Allah dan makhluknya, dan dengan Allah penciptaan alam. Kita dianjurkan bermakrifat, mencintai Allah, dan melihat sesuatu yang terjadi pada diri kita dan alam semesta itu. Semua datang dari perbuatan dan kehendak Allah yang sesuai dengan ilmunya pada azal. Kita menjalankan hidup berpegang kepada Allah, tidak kepada asbab termasuk diri kita. Demikian, apakah Anda dapat menjalankannya seperti yang tertulis di atas? Maka Anda akan mendapat kemenangan hidup dunia dan akhirat di mana Anda berada, kapan dan di mana saja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada adinda kami. Beliau ini yang sulungnya, yang musuhnya dari 6 bersaudara kami. Alhamdulillah, semoga kami semua istiqamah dalam ajaran Abuya ini. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami minta kesediaan untuk menanggapi makalah sekaligus bertanya. Dalam hal ini kami minta dari kakak kami kepada kakak bapa kami, persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Risman. Saya kemarin ada datang ke sama Abuya untuk anak saya kan ada kejadian kemarin. Saya bagaimana hati saya tuh supaya harus ikhlas lagi tuh. Waleh sekian aja dengan keadaan ini waleh sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada kakak kami, kakak bapak. Mungkin ada tambahan dari laki-laki. Dalam hal ini atau perempuan, ibu-ibu. Minta sedikit tanggapan oleh dari Bang Leda karena ada tanggapan makalah atau bagaimana kiat-kiatnya kita harus pergi ke posko minta nasihat sama beliau. Kepada abanda kami persilakan dengan penuh kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah, maka pada malam yang berbahagia ini kita telah diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga sudah berhadir di tempat yang berbahagia ini. Selawat dan salam tidak lupa kita persembahkan kepada Nabi kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarga dan para sahabat beliau sekalian yang sama-sama kita muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abuya selaku abu rohani kita, kemudian kepada Nyak dan Umi serta keluarga besar beliau, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat badan, dan dikabulkan cita-cita beliau. Selanjutnya yang kami muliakan guru kita bersama, yaitu Walid Haji Fakri yang telah berhadir di tempat kita beserta dengan rombongan. Kemudian kepada seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mungkin saya akan menanggapi tentang makalah pada malam yang berbahagia ini. Untuk apa kita belajar agama? Jadi kalau menurut saya, belajar agama ini untuk mengenal Allah, sehingga kita terhindar dari selain dari Allah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita dapatkan, semuanya itu yang sebenarnya itu Allah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada rasa yang kita peroleh itu hasil dari payah kita atau hasil usaha kita, nah inilah yang dikatakan selain dari Allah. Mungkin itu inti makalah untuk malam ini. Kemudian Adinda Zahari meminta saya untuk bagaimana agar bisa ke posko. Jadi saya sendiri belum ke posko ya. Bisa ketemu balik. Ya insya Allah. Ya. Jadi mungkin ini
ya hidayah juga Pak. Jadi untuk bisa kita menghadiri pengajian-pengajian yang telah dilakukan baik di posko induk maupun di tempat toilet, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua. Ya, kemudian ini mungkin sebuah permasalahan dari makalah ini tadi, sebagaimana yang telah saya sampaikan dalam menanggapi makalah jadi, bagaimana sikap kita dalam kehidupan sehari-hari sehingga sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita dapatkan itu betul-betul bukan atas usaha kita, tapi itu datangnya dari Allah SWT. Apa yang harus kita lakukan itu pertanyaan yang penting. Untuk sementara demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada bunda kami Bang Alidan yang telah memberikan tanggapan serta pertanyaan kepada Walid dan kita semua. Kemudian selanjutnya satu orang lagi. Dalam hal ini kami minta kepada abang kami Walid, Bang Yusra. Beliau ini anak daripada sesepuh Gunung Salju. Sekalian ta'aruf, kami minta nasihat kepada beliau bagaimana kiat-kiat yang diajarkan oleh sesepuh. Kadang bisa kami minta nasihat kepada beliau dan sekalian ta'aruf kepada abang kami persilakan dengan penuh kemuliaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Kata-kata penghormatan saya terutama kepada Abuya dan Umi dan seluruh keluarga Abuya dan juga yang saya muliakan Walid Fakri yang telah hadir ke tempat kami ini, dan juga kepada semua para undangan ibu-ibu dan bapak-bapak yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Ya, nyolong kenalkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin belum kenal dengan saya. Saya suami daripada Ida Riani binti Khaidir, dan juga saya orang Blangkoro. Nama orang tua saya Tengku Muhammad Sayyidinur, sesepuh. Ya, cuman inilah yang bisa saya sampaikan. Walid Fakri, lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum. Untuk tiadnya Walid lun kebetulan menetap di Jakarta dan citun diajak tempat majelis tanyo di Cawang. Untuk lun wogono dalam rangka pernikahan adik kami, yaitu yang Dia Amelia. Hanya inilah
Yang bisa saya sampaikan lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada banda kami Bang Nusra. Dan selanjutnya atau ada pertanyaan dari Kak Lisnawati? Mana Kak Lisnawati? Mana sepi? Atau dari ujung sana Mak Cik Saf? Mandeh ada juga. Bertanya boleh. Apa masalah sembahyang, masalah puasa? Umum. Ini sementara untuk SPA kami tutup dulu. Selanjutnya pengajian tauhid tasawuf dan serta zikir hadis riwayat. Kalau hari ini kami minta kesediaan buat kita kepada wali kami persilakan dengan penuh kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan oleh Allah, yang kita cintai dan yang sangat mencintai kita, yaitu Abuya guru kita bersama, beserta dengan minyak dan ini kita berdoa mudah-mudahan beliau sehat-sehat saja, dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita hormati, juga hadir bersama kita ada guru kita Abi Hardi, dan juga yang terhormat ada Wali Nandro Kampung Baru dan Nenek, ada mantan Pak Mukim, ada Paman Haris, ada Wali Manggis,
Tentu saja yang paling istimewa Sahibul Bait Cik Syahidin istimewa bersama semuanya paman Salawi Bandung betul. Semuanya ada juga Bang Tommy ya. Bang Tommy apa nih awak? Awak ini awak. Betul. Nyo omoh kang ini. Oh nyo omoh mak. Nak pegang kan? Nikah panik dong adik. Nah kan nambah jadi. Maka yang paling pendek kan hai. Mana pendek macam ni? Ayah nama bantang bandua. Bandua nali. Oh bandua nali. Oh ayah ada Mutakara di Malaysia. Oh mak ada berapa dan istimewa yang membaca makalah ini dah baru. Betul. Mudah-mudahan pada samawa yang samawa sakinah mawaddah warahmah. Sebab kepegangan ya Buya, nikmat dunia itu ada yang paling besar itu 5 macam. Nikmat dunia. Salah satunya adalah mendapatkan suami yang cocok, atau sebaliknya mendapatkan istri yang cocok. Yang cocok mengaji sama-sama berjalan berkemauan kepada Allah. Dan yang istimewa lagi semuanya Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, bahwa sama-sama kita sudah mendengar sebuah makalah apa ya, di mana pada malam ini juga kita baca di sini dan kita ulang-ulang di dalam halaqah ini. Perlu kita ketahui Bapak Ibu yang terhormat, bahwa Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah, apabila kamu melewati kebun-kebun surga, farta'u, maka singgahlah kamu di sana. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi, wahai ya Rasulullah, apa itu kebun surga, wahai ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, kebun surga itu adalah al-hilaquz zikri, adalah halaqah zikir. Jadi halaqah itu boleh kita katakan majelis, seperti kita ini majelis zikir. Bapak Ibu yang terhormat, itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga para ulama-ulama tasawuf
mengatakan dengan dasar juga hadis Nabi dan juga ayat-ayat Al-Quran. Para ulama mengatakan apabila ada sebuah majelis, di dalam majelis itu tidak disebut nama Allah, di dalam majelis itu tidak ada yang berselawat kepada Nabi, maka majelis itu tidak ada keberkahannya. Maka majelis itu tidak ada keberkahan. Maka oleh karena itu kita bersyukur, berterima kasih, walaupun terkadang kita ini ikut, kalau bahasa jamu di paboahan, kita Aceh ikut, di paboah, nah bahasa Aceh, bahasa jamu paboah, Aceh di paboah, kamu nasi, ini lagi. Jadi walaupun seperti itu, maka kita bersyukur dan berterima kasih kepada Abuya. Kita lihat di mana-mana hari ini Abuya mengajak kita membuat zikir, membuat majelis pengajian, baik itu di pesta perkawinan seperti pada malam ini, atau makmu sunat, atau di tempat kematian, dan acara-acara lain sebagainya. Kalau dulu kita melihat, khususnya tempat-tempat kanyo di Labuan Haji, pak-pakna orang Malay yang benar tip raya. Jika perlu diundang orang menari-nari, jika perlu dipegat band dan lain sebagainya dengan biaya puluhan juta, tapi ujung-ujungnya adalah sia-sia. Ujung-ujungnya tidak ada manfaat. Maka oleh karena itu, ini salah satu yang harus kita akui. Ini salah satu yang harus kita syukuri. Ini salah satu yang harus kita berterima kasih kepada Abuya, bahwa dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, Mio Jaman dah dengar ceramahnya Titun 3 Patina mulut nang kampung. Nyampi ceramah yang pegat ceramah lucu, ceramah lawak. Dewa ini pegah oleh pendengar, mangat tak ceramah. Tu mangatnya dok takir. Nyangkinya mangat. Tu pegah oleh tunggu yang pokok lagi, hana duduk dok takir. Yang delay. Tapi Jino dengan keberkahan Abuya, dengan keberkahan Tauhid Tasawuf, ceramah-ceramah laginya sudah berkurang. Dan danyo mendengar-dengar ceramah Munyota tim ja sudah hampir setiap malam. Sudah hampir setiap malam. Malam Senin di kampungnya, malam Selasa kampung belahnya, malam Rabu kampung belah haji. Pokoknya hana bayar haji ayu, hana bayar mengiki je. Hana bayar mengiki. Dompat lah. Saya danyo tak tim ya. Lalu Bapak Ibu yang terhormat, ini salah satu kiat yang digagas oleh Abuya. Salah satu kiat yang digagas oleh Abuya supaya kita mau belajar agama seperti apa yang ada dalam makalah tadi. Untuk apa kita belajar agama? Sebab lebih-lebih kalau kita yang sudah berumur, Bapak Ibu yang terhormat,
Yang ka berumur artinya yang ka lebih 25, belum yang kamu kawin, yang kana lako, yang kana ino, belum yang kana anak. Jadi hana mungkin leh, tayo untuk tinggal dalam pesantren. Hana mungkin leh. Jadi menuntut ilmu agama tayo yang tuha-tuhanya ilmu agama tayo toh leh. Ye ilmu agama waktu TPA aja nih. TPA aja men. TPA punya kalau dia nak tak tuha-tuha lah. Lain-lain walik sih. Lain-lain walik betul-betul tahu. Jadi pajan DPA nanya waktu tahun 30 banyak. Tahun 80 tahun 30 sah. Waktu yang tanya TPA. Olehnya kata jak kuliah di gula SMA, jak kuliah. Olehnya hana mengono agama. Kata mat. Hana mengono agama. Jadi agama tanya yang kejihonya ni. Agama waktu TPA je. Tapi ke katanya kabetul. Iman katanya pakiban, amal katanya pakiban, akhlak katanya pakiban. Jadi maka oleh karena itulah Abuya di mana-mana membuat posko. Abuya di mana-mana saja mengajak kita, menyuruh kita membuat majelis agar katanya yang hana-hana mungkin le tinggal dalam pesantren kajak pak poskonya. Katanya mbak tungku lun laganya sumayang nah betul tungku pahana. Lun laganya lun tungi sumayang nah betul pahana. Jadi nyo hikmah ji bapak ibu ya. Sebab bapak ibu yang terhormat, tanya pada ujung-ujungnya semua kita ini akan kembali kepada Allah. Pada ujung-ujungnya semua akan kembali kepada Allah. Inong tanyo yang laga tinggal, lako tanyo yang ganteng tinggal, harta tanyo yang le tinggal, rumah yang raya, motor yang laga tinggal. Yang tabah dalam kubu adalah amal. Jadi munyo amal tanyo hana betul, munyo amal tanyo hana beres, maka sedikitlah bekal katanya singgung gede dalam. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang terhormat, jadi dengan majelis laginya yang giyu, yang gegagas oleh Abu ya, sehingga teringatlah danyo bahwa danyo dan Tuhan. Teringatlah danyo bahwa danyo ada yang menciptakan, ada yang memberi bak danyo. Nyebabkan hana diingat danyo ya. Yang nanti ingat danyo kaya danyo, cabong danyo, hebat danyo, pangkat danyo, dan yang tak pikir lebih nyanyi. Lenangan pegawai negeri begitu. Lengan pegawai negerinya balik. Kamu lam mulai kamu pegawai negerinya na oleh tepu. Lam mulai kamu hanya berpikir di bangsa dari put A begitu put B. Dari put B begitu put C nya tanpa fikir. Dari put C begitu ke put D dan selanjutnya. Jadi apa maksudnya bang? Yang golongan oleh maksud golongannya apa? Punya golongannya kaya gaji dia ohnya. Sebuah golongan tu bukan mahal gaji dia atau kebel mana? Ialah golongan mahal gaji dia atau kebel. Kamu pegawai negeri jangan tapi kamu fikir hana ingat kamu bahwa kamu suatu saat akan diambil oleh Allah. Padahal atanya hana bayar fikir ya teh. Maka apa yang fikir ibu? Lagi orang inam. Sehingga awak di mana melahirkannya apa yang fikir isusunya jika nanggroy.
Kecuali jina penyakit atau lain hal. Yang dua yang hana. Tapi dalam segetuh roh pengino, sikurung roh pasti nak isusu. Jadi yang adanya hana payah pikir. Sebab sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, jadi itu tidak perlu lagi kita pikirkan. Yang perlu sekarang kita pikirkan apa? Sesuatu yang belum dijamin. Tanya-tanya kipan tengok lang tubuh selamat atau tidak. Pakiban kita tengok pada saat sakaratul maut selamat atau tidak. Itu yang perlu kita pikirkan. Jadi nyo Bapak Ibu yang terhormat, dengan adanya pengajian lagi nyo, maka diingat ke lagi Bapak pertanyaan dulu Pak Alizan. Begitu dulu Pak Kibat agar kanyo dapat merasakan bahwa semua ini dari Allah. Jadi kanyo merasakan semua ini dari Allah. Munyo iman kanyo hanaga, hanani saja. Munyo kanyo hana semayang ataupun semayang kanyo bolong-bolong, bagaimana tuh kok? Bungonyo na semayang tinggal bungo hana. Bungo na semayang lehu hana. Yang hana kateme atanya. Fakiban katanya dapat merasakan semua ini dari Allah. Itu dengan cara kita memperbaiki iman. Pak katanya memperbaiki iman ibu-ibu. Memperbaiki iman, bak urang-urang yang bukan iman. Kanyo kena kaya, tamungon maupun kaya. Kanyo kena wangi, tamungon dengan tukang bukan punya wangi. Tanyong-tanyong mentang yang pedit lebah bang, yang pedit lebah bang kau wangi dah. Oh dah bukan hana jadi bang, hana yang cocok. Mana cik peng hana? Mana itu bukan? Yang bak tanyong-tanyong mentang tanyong kau wangi. Ji lagi nya, pegang dalam tasawuf, ma aflaha qad man aflaha illa lisuhbati man aflaha. Tidak akan menang orang yang menang kecuali dia berteman dengan orang menang. Tidak akan baik orang ini kecuali dia berteman dengan orang yang baik. Dan tanya juga zingoh ibu-ibu, nak baru. Jadi nak baru zingoh, tanya hana payah tanya melakolonnya pegat hana. Takalan dong somon ni. Munyongon jihnya orang get pastilah kau danyonya get. Ngon jih. Sebaliknya lagi aja inong danyo lagi aja. Inong danyo pegat bahana. Tak kalah ni nonso hidup tadi. Ngon kaknya itu kain itu hah boleh. Nanti inong danyo juga akan lagi kaknya aja. Oh kaknya bajin lumayan. Inong danyo juga lagi kaknya aja. Jadi kawan dekat ini juga sangat menentukan. Jadi makanya kepegang dalam tasawuf, ma aflaha qad man aflaha illa li suhbati man aflaha. Tidak akan menang orang yang menang kecuali dia berteman dengan orang yang menang. Jadi pertanyaan kuno, pakiban bertanya agar dapat merasakan semuanya datang daripada Allah. Itu jawabannya ini. Kenapa Bapak Ibu yang terhormat? Sebab rukun iman tanya yang keenam boleh. Kita percaya bahwa kadar baik dan kadar buruk itu datangnya daripada Allah. Jadi yang kedua yang termasuk juga pertanyaan pertama mana? Pertanyaan Kak Nova Nokipan. Ia juga itu kan kadar baik, kadar buruk. Datangnya daripada Allah. Nyontik tanya ini. Bisa jadi untuk tanya ini macam ni pada. Seketuh roh tanya ini umpamanya. Si kurung roh hana gadah silap. Apakah mak silap tanya tak gadah? Itu juga
kadar ketentuan daripada Allah. Si kurun plus, si kurun roh yang lain, hana gadoh silap. Antro bak silap banyak gadoh. Jadi semuanya itu ada hikmahnya. Kadang-kadang tanya hana ketentu. Kadang-kadang tanya hana ketentu. Jadi makanya orang-orang tasawufnya dia melihat bukan hanya pada zahir. Toh pada zahir ibu-ibu. Contoh, makanya kepegang. Contoh lagi nikmat. Jadi nikmat yang lawitnya tanya tak fikir nikmatnya boleh. Lagi cerita pegawai negeri pun nikmatnya mati kayak golongan yang nikmat. Nyatanya kerja di Jakarta betul proyek artinya nikmat. Lepeng nanya yang nikmat. Yang barokon tanya berfikir seperti itu. Padahal punya orang tasawuf bukan lagi. Orang tasawuf yang dikatakan nikmat itu yang bisa membuat kita dekat kepada Allah. Jadi pertanyaan, Onyan tanya sebagai kepala dinas pulan umpamanya. Tanya sebagai pengkaya pulin umpamanya. Tapi bak masanya tanya hana muturi dengan ulama. Bak masanya jagung tanya tajak masjid. Bak masanya tanya hantam pernah bersedekah. Walaupun tanya kaya bawatnya. Tapi jino awate tanya kahana le kepala dinas, hana le kepala bagian, hana le kepala pula. Konle orang kaya hidup kalagi rakyat biasa. iPad nasi becik-becik tapi sempat tanya bersedekah. Walaupun semampu tanya 10 kepek, 20 kepek. Punya orangnya tanya mampu bersedekah 10 juta, 20 juta. Tapi bawatnya hana. Bawatnya hana. Jino wate tanya kagasin. Kaca orang tanya bersedekah. 10 kepek, 20 kepek, kata teh. Maka toh yang lebih baik. Ini yang lebih baik. Jawabannya yang kenikmat ibu-ibu. Apa itu nikmat? Yang membuat kita dekat kepada Allah itu nikmat. Tapi yang membuat kita jauh dari Allah, walaupun kita dapat mobil mewah, tapi dengan mobil mewah ini kita jauh dari Allah, maka mobil mewah ini adalah azab. Mobil mewah ini adalah laknat. Jadi lagian dalam pandangan tasawuf. Lagian si tanya ibu-ibu, wati sehat tanya jemu, ditegar tanya jemu, kait peh dada, oh macam-macam kah, anak katui kelur. Ya tanya wati tanya sehat, tegar, kuat. Belum nangon lagian buhu nangon dulu. Ini kaduha je tanya bang mandong lagi jemu lah. Coba mampir dah tadi kau nak kat pukul lu. Itulah dia kau bang lu gedang naik ni bang. Nak kat tuha. Dia kalau beh punya kat tuh 60 yang anak pu anak le. Ingat jumu Nabi 60 le tu. 60 le. Jadi awak tanya kalau mau sakit tu, sakit ini, kalau tanya sebut nama Allah. Ya Allah, kadang cik hati dan pada buat. Ya Allah, kadang jangan boleh umulun ya Allah. Ampun dosa-dosa, berkat dosa-dosa yang kalian ingat tanya ke Allah, ingat tanya semayang, katim duduk dia ketika semayang, katim belum menjawab, katim mau dia ketika semayang. Maka sakit-sakitnya kenikmatan. Maka kepegahlah ulama tasawuf, satu musibah itu lebih baik daripada 1000 nasihat. Satu musibah itu lebih baik daripada 1000 nasihat. Waktu tegahnya kepegahnya, bang lagi waktu kebel macam itu. Sampai dengar. Pajar kau ini kau teruhan lagi.
Balik untuk abu mati sebentar rumah lu pakai ya lu kalau indah mudah-mudahan dengan berkat hati sebentar sedang cerita sehat ni yang tahu mudah oh ya kan punya hek lo pakai je hati sebentar ni aja lo kakak mati beroi tu abek sampai kenyoleng bek sampai kenyoleng sehingga kepegah dalam tasawuf alangkah sedihnya seorang laki-laki tidak pernah masuk masjid kecuali mayatnya. Alangkah sedihnya seorang perempuan tidak pernah menutup aurat kecuali kain kafannya. Bek sampai tanyo lagi. Bek sampai tanyo lagi. Jadi segala mayat tanyo utama masjid, jinokon tanyo kata mengono-ngono duk dalam masjid. Bek duk di kaki limau sabi-sabi. Sebab awak duduk di kaki limau ni, awak tamu dakwah, mula dakwah je. Awak tahu tak simpulkan apa dakwah lain bunuh bagi dia. Kesimpulan ini nol. Dakwah kosong. Yang bertemu pangkat gok, yang bertemu kursi gok, yang mau pakai dia. Banyak dakwah pegah partai lagi partai lagi oh kan anak cocok kan anak partai belum betul macam itu kadawan padahal hanya orang tepung juga jadi makanya dakwah kosongnya dikurangi Pak Cik taduk ide dalam masjid di semayangnya baik assalamualaikum warahmatullahi wajib baik lagi tapi bertaduk sikap bertamu rakit bertalan jago. Nyo bapak ibu yang terhormat, itulah nikmat yang sebenar-benarnya. Nikmat dalam kacamata tasawuf itu bukan pangkat. Nikmat dalam kacamata tasawuf itu bukan uang. Nikmat dalam kacamata tasawuf itu bukan kehebatan, bukan kecantikan, tidak. Tapi nikmat dalam kacamata tasawuf itu yang bisa membuat kamu dekat kepada Allah. Kalau kamu semakin hari semakin dekat kepada Allah, semakin hari semakin taat kamu kepada Allah, semakin hari semakin patuh kamu kepada Allah, itulah nikmat yang sebenar-benarnya. Jadi nyo bapak ibu yang terhormat, yang pengingat tanya orang lagi yang pengingat tanya ada yang kenyo dengan tabuk dulu lagi, dengan tabuk duit lagi nyo, dengan tajak pak posko, dengan dah dengar batik serobek. Jadi dipingat tanya lagi. Jadi bapak ibu yang terhormat, jino munyohana, jadi lempegah bakman dan itu juga nasihat Abu ya. Jadi waktu-waktu kita ini bapak ibu yang terhormat, kalau tidak kita isi dengan ilmu, waktu kita tidak kita isi dengan amal, waktu kita tidak kita isi dengan akhlak, maka semua waktu kita itu akan sia-sia. Dan perlu kita ketahui bapak ibu yang terhormat, nanti di hari akhirat kita akan ditanya oleh Allah, bukan hanya harta yang ditanya. Bukan hanya harta yang ditanya, waktu yang kita gunakan ini juga ditanya oleh Allah. Bukan hanya harta, harta kamu dapatnya dari mana, kamu gunakan kemana. Bukan hanya itu saja yang ditanya oleh Allah. Waktu yang kami beri, untuk apa kamu gunakan waktu itu. Jadi bapak ibu yang tahu. Jadi makanya waktu tanya supaya kita hana sia-sia waktu kita, maka dilatih kita oleh Abu ya memperbanyak zikir. Jadi memperbanyak zikir ini bapak ibu yang terhormat apa hikmahnya? Supaya yang di dalam itu bersambung. Yang di dalam itu munyohana tanya berzikir, yang di dalamnya hana bersambung. Allahu Akbar dalam masjid ada. Tubuh tanya dalam masjid, tapi hati tanya di luar masjid. Munyo tanya apa mesti mutukang umpamanya.
Yang tubuh dia dalam masjid, tapi hati dia bak balik, bak kerja. Mereka mekat engkau umpamanya, tubuh dia dalam masjid, tapi pikiran dia lapak dia gimana cara becok lengon. Ini telat dan jahat lapak dia becok lengon. Dia mekat engkau kalau yang bobo lapak. Baik tempat macam lapak ini kot, macam lapak dia ini. Nyawa mekat engkau. Lagi aja ukun jauh kan, lagi aja ukun jauh kan tu, ukun jauh kan tu je, dia tengok bunga berbagah berdoa, apa bagah berdoa supaya beg elak jauh kan tu, kon ikan semua bulan tengok bunga berbagah berdoa, apa supaya bagah sama yang sebuah mempunyai beratip konnya ni bukan, tapi ji berbagah berdoa supaya beg elak jauh kan tu. Jadi hana mesambung membacupi atai dalamnya dengan Allah. Hana mesambung. Jadi makasih Bapak Ibu yang terhormat. Tanya ibu-ibu, munyo hana mesambung di dalamnya, maka tidak ada nilai. Sebab dalamnya nanti ujung-ujungnya boleh. Ujung-ujungnya supaya kita dapat sembahyang khusyuk. Ujung-ujungnya apa nih? Supaya kita bisa ikhlas. Ini ikhlas luas tak makna ikhlas? Ikhlas di atas musibah, ikhlas di atas bala, ikhlas di atas taat, ikhlas bandung-bandung yang ikhlas. Ikhlas hanya kelakon dia. Fikir lakon dia yang menggerakkan apa jika kata ikhlas tu lain dia. Atau sebaliknya, ikhlas kita hanya keinong dia. Fikir inong dia cakap magun apa je hanya cakap magun. Mana coba? Coba mana dia? Lain lagi, telefon kak je. Iban cakap coba mana? Mundum coba mana coba? Jadi ikhlas katanya ceritanya. Laganya lah umpamanya. Dan selanjutnya. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, maka penting katanya. Pakan apa ya, you know, pegat ratib serba, pegat laginya rupa, majlis laginya rupa. Karena mengingat ada hadis Nabi begini, Bapak Ibu. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, wahai ya Rasulullah, cukup banyak sudah engkau ajarkan ilmu kepada kami. Cukup banyak sudah engkau berikan bahagian-bahagian syariat kepada kami. Bermacam-macam syariat, furuk-furuk syariat engkau ajarkan kepada kami. Kalau seandainya kami hafal semuanya, kami jaga semuanya, sungguh kami tidak mampu, wahai Rasulullah. Ini kata sahabat. Lalu kami ingin, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepada kami kira-kira satu saja yang harus kami jaga. Kira-kira apa yang paling penting, wahai Rasulullah, yang dikenal sahabat? Maka dia jawab oleh Nabi, la yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Senantiasalah lidahmu basah karena menyebut-nyebut nama Allah. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, tayo munyo le ta ingat Allah, le ta sebut nama Allah, maka urusan danyonya mudah aja. Jino pernah dalam pikiran katanya macam-macam. Moyo danyo tengah sakit anak, pikiran danyo anak pun. Dia tanya tengah sakit lakau, pikiran danyo lakau pun. Sakit inam lagi aja, ataupun sakit kempet danyo lagi aja. Pikiran danyo kiban ke tengok mau. Yang dihana payah fikir dia dah. Ada tak fikir dah tengok mau je lagi aja. Mata uangnya, jadi tak fikir dia tanya, hana tak fikir lagi tanya, mata uangnya tetap lagi tak je. Pau tujuh tengok mau, mata uang tetap lagi. Boh tak fikir,
atau boh ada fikir. Ya. Jadi kiban cara raya buta fikir atau buta ingat Allah saja. Sehingga bunga ban buta mudah je urusan-urusan. Ya. Sebab kepegah Nabi dalam satu hadis, man ja'alal humu hamman wahidan hammal akhirah. Siapa yang menjadikan himmahnya, siapa yang menjadikan keinginan-keinginannya keinginan yang satu saja, ataupun menjadikan keresahan-keresahannya resah yang satu saja. Apa itu? Resah akhirat. Maka resah dunia ini akan dilunasi oleh Allah. Kayo ibu-ibu anak dayo jino, nyo anak dayo kanan. Lun ramai si anak ibu-ibu. 6 kanan. Rencana 12. Karena abu yang muda wali putlah. Abu yang di pauh lebelah. Lun 12. Lek tabi nah itu betul. Didengar oleh umi ni siap. Penting dia tahu. Siap, 12. Jino kanan. Jadi 6 kan bisa ibu-ibu bayang. Kita tanya kita hadap orang raya puasa hanya 6. 6 ya, tambah ya ditambah mak ni 8. Ya, kita jual 8 juta kan saya. Iban sih minimal 2 juta. Ini 3 orang raya menapeng 16 juta. Orang raya haji lagi elok. Tujuh pen motor ke tepung, pegah le umi motor ke balik. Silap dah nama tu ni. Galam baca, galam rupiah, galam ijaz. Motor ke balik silap dah nama tu. Menapel lah 2 juta siapa? Kali 8, 16 juta. Jadi mereka fikir-fikir kan. Nyok je kami. Kimi habis lah. Baik dia hadanya malam-malam ni payah kita orang yang boleh dengan budak dengar je dah baik tak fikir katanya nyo tak fikir munyo barangnya hana dah tak ana munyo na barangnya hana apa fikir tak nasi jadi hana apa fikir yang tak fikir lagi tanya apa sih yang tak fikir lagi tanya ya Allah kamu mengadu Allah taikat hati tanya Allah kamu kata dah taubat. Jadi munyo betul adanya hati katanya mengikat dengan Allah. Dia ada je tengok mudah. Cik na ada anak tanya yang Tuhan maka kakek yang bercakap pikiran. Ya. Lun kana baca waya lun waya puasanya untuk laga ya. Waya jinyo jit di. Kayaknya kata apa? Berarti karena kemudahan tu kan. Kita pegah ni bawa umi ni cik umi betul mana betul yang pegah nak payah blow dia. Yang kejuk jalan oleh Allah. Yang pekan yang dia berkat meratik pula. Jangan nak kamu. Meja anak saya nombor 2 kata yang usul. Yang anak kita dapat damai je anak yang ubidah. Pengai umur anak dia tu-tu-tunya kan anak kita. Mungkin yang anak dia kali 15 tahun, kali 15 tahun tak bisa tajuk pengertian macam tu. Menajikah tak bantu ya. Kejap ulang lagi anak tu. Kejap ulang lagi anak tu. Tak belum baca adik ya. Kasarong. Paling pun ada handai belum baca adik. Ikut. Ya, lun baca lun yang maunya mentong lagi. Dino bet belum. Kaman. Jatah 2 juta nak kakuun. Kedua tu kakuun 4 juta. Yang contoh Bapak Ibu yang jadi resah dunianya urusan itu. Urusan makan, urusan minum, urusan tempat tinggal. Nyotayo munyotanyo yang hana yakin ke Allah. Nyotayo kata menceleng peng. Nau mendengar, nau nangon lu sebagai ngonnya nangon je lah elok. Boleh, nangon ni. Anak ni bawa 10 ton. 10 ton je lah, 8 ton je lah. Nyaya ni kaji menceleng peng untuk anak ijak kuliah. Maka nak fikirkan cukup trip macam cukup
udah akhir belum dah mentok SD. Kan ayah haji kai bisa paten untuk kuliah anaknya. Ya orang hanya yakin ke Tuhan. Hanya yakin ke Allah. Ya? Jikanya urusan dunianya hanya boleh berfikir terlalu jauh. Urusan dunianya hanya berfikir dari hari ke hari. Dari hari ke hari. Tengok ada fikir. Nyampi munyonamu dulu saja jangan jauh dek lah. Jino bapak ibu yang terhormat, ada mati datanya jino seorang ayah. Pekah mati nona, pekah mati anaknya. Kok kami anak yatim kaji kul kaya. Jika kami yang janda mati melak kok kaya halau mereka berdua. Jadi artinya boleh itu semua dijamin oleh Allah. Tidak. Pada saat kita mati, belum tentu anak kita itu mati juga. Tidak. Yang memberi hidup anak kita itu bukan kita. Yang memberi hidup istri kita itu bukan kita. Yang memberi hidup istri dan anak kita itu Allah. Yang membuat mereka sehat itu Allah. Yang membuat mereka itu bahagia itu Allah, bukan kita. Jadi bapak ibu yang jadi makanya dengan keberkahan katanya tak mengatik. Dengan keberkahan katanya tak mengatik. Ingat katanya katanya. Ingat katanya kehidupan nanti di hari akhirat itu lebih lama. Jina takalan lang kubu jina. Takalan ulama pulan, raja pulan, nek pulan. Upaji ikan kalian tumpul lang kubu. Gulam di kiamat. Tayo jangan bisa jadi lagi ya sih. Tanya udah lihat di dunianya cuma 60 lihat pada kebiasaan yang punya payah. Tapi tanya hodek langkau itu mengetok-getok. Bisa jadi mengebet, apalagi nanti hidup di hari akhirat, hidup di yaumil mahsyar. Hidup di padang mahsyar saja itu beribu-ribu tahun. Menunggu antri mizan saja itu beribu-ribu tahun. Yang ditimbang amalnya bukan rame-rame, tidak. Hanya ada antri mentang makan topas, naupun terketoro, mana aja deh. Dia dibelolain mentang daripada antri. Ya antri di padang mahsyar, pada kebero tu, pada kebero tu. Jadi lama, hidup di dunia ini hanya sebentar. Hidup di dunia ini hanya sebentar. Adik trip di dunianya, bapak ibu yang terhormat, munyotanya meninggal situ, berarti udah di dunianya seumur hidup di dunia itu 1 tahun. Seumur hidup ibu. Berarti tanya seumur hidup. Munyo udip tanya letun, berarti seumur hidupnya 3 tahun. Munyo udip tanya 5 tahun, berarti seumur hidup itu 5 tahun. Berarti hana trik hidup di dunia. Bapak ibu yang terhormat. Jadi inilah yang dirubah oleh Abu ya. Bagaimana agar hati kita ini lepas daripada berfikir tentang dunia ini. Bagaimana agar hati kita ini terus berfikir soal akhirat. Terus hati kita ini terikat dengan hari akhirat. Terikat kita dengan kubur. Tanya ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat, ingatkan kematian yang enggak. Sebab orang yang banyak mengingat mati, maka hidup hatinya. Sebaliknya, orang yang lupa kepada mati, ada yang banyak mengingat hidup, maka mati hatinya. Yang lagi yang ibu. Sebab tanya kadang-kadang yang ino-ino, kok yang ino-ino, yang agak-agak lagi pikir doang mudah-mudahan. Dokter lama lelun kalau ada tekanan HP nangon. Gimana? Pokoknya lagak lagi. Dia bukan kabur. Dekat Tuhan. Dia kan dah pegang kau. Orang talun lagi nyanyi. Talun ke pakai siapa? Apa yang awak cerita kamu? Dia begini lagi nyanyi ibu. Coba ibu coba kalau nontonnya yang konyol titikulai tempi haji yang boleh lagak. Haji lah mengumpuk dia kanan kata kod. Nah jadi hati tanya harus sadar bahwa adanya katuha. Tanya harus sadar bahwa adanya kakak mati.
Nya sadar lagi nya itu bagus. Tingat tanya adanya yang bagus. Baik dah fikir lagi tanya alanya ulun sehat tentang singoh lah. Bahan ayat baju ulun sehat tentang singoh lah. Sebab nasa bawa cerita bapak ibu yang terhormat, jamun lagi. Nakaknya lindah ni. Umur 5 tahun. Mau balik, yang ulun hawa puji ketungku tu. Tapi ke tu, dia umur 5 tahun. Waktu umur 10 tu dah ada dia. Kita yang kak ajar nak kak ajar nak. Uji les boleh, kan ada dia. Yang waktu umur 10. Waktu umur 15 ada yang kak ajar nak kak. Ji tengah wan dah ada dia. Umur 20 ada yang lah haji, iji ke kuliah. Umur 25 nak tanya lah pekerjaan ada TV jika perundangan Malay baja. Yang umur 25. Umur 20 nak tanya lah pekerjaan aja payah mana ubi. Kaya ibu. Macam umur tanya 20. Umur 25 lagi lah mana ubi lah. Yang boleh mau ikut mak. Umur 40 mana ubi lah. Umur 45 kapayah oleh nyo kena acara ikut menjibu nakan. Ni kan laluja. Pokoknya sampai-sampai enak alasan. Umur 50 lagi lah. Umur 55 umur 60 ada yang pakai cebang aja. Hana bisa balik. Dia menunjuk kena angin malam. Cakap kena angin malam pulau menyo apa 12 3 bulan mak. Yang dia umur 60. Waktu umur 65 kan lewat je yang anak je yang hari akan ada. Yang ke bolehnya kena mampu ni. Ya hadir di rumah sakit Korea. Saya aku tahu. Nyo te terus rumah sakit Korea pegah lagi nyo te umur 65. Nyo boleh berdoa tu dan berbak kali. Nyo pulih ho dah boleh pakat kerja. Nyo te di rumah sakit Korea. Boleh pegah ada. Nyo pulih boleh ho dah boleh pakat kerja. Tanya ada ilah kerja hendak balik. Sebab tanya apa ni? Umur 65 dah bang, apa dah bang? Kan dibantu tanya, lalai tahu puji yang mampu untuk yang macam kan bocor ban motor, bocor ni hendak motor. Tanya ada tabangon tanya kata bandar Cehu, Medan, Padang, tabangon ni lupa lah. Punya bocor ban motor dari teman. Dia yang boleh. Tengah malam bocor ban motor yang dalam gunung. Anak pun ni dia belum kalau anak pun balik dia belum bukanya. Tapi nyo umur 65 melangkah anak. Tapi yang kelaganya tanya apa dia. Jadi segolongnya Jino tanya tengah sehat-sehat. Dia tak fikir sibuk pun sibuk lah. Tanya yang agak-agak pun sibuk lah. Bagus ni apa ni nak? Semua apa ni nak? Semua rumah apa ni nak? Tanya hanya duduk rumah nak saja. Tanya ibu-ibu, pakai dalam tak masak, pakai dalam tak pun. Pakai tanya di rumah yang kaya apa tu? Kan dah terbit ke dia saja dah baju dia yang mata kaki. Ada yang kata doa-doanya segala tanya pak rumah sakit. Saya naik pakat naik gurai pakai dia ku ya ju. Untuk sakit, mati. Mudah-mudahan hanya mati dalam mati. So yang akhir kalimat la ilaha illallah bulat-bulat dalam surga. Hana adab dalam kubur. Dia kena mati menghembuskan nafas yang terakhir. Satu Mei adanya. Dan tanya bapak ibu yang terhormat, tajak bet lagi nyo, tajak hadir di majlis zikir lagi nyo. Nyo tanya nyo ditajak uno dikupayung oleh malaikat. Cuma hanadu. Hanadu memantau oleh tapi itu memantau iman. Oh dia tahu dikupayung oleh malaikat. Punya mati tanya guna mati tajak, mati syahid ni. Mati tahu dan lagi mati terus rumah mati. Mati syahid. Berkelam ji mati mengkemo ini di rumah agari. Woinan kamamang sakit-sakit ulai. Dengar habis tu.
yang mati syahid siapa? Mati wa dari mati, wa dari jakber. Jadi nyo bapak ibu yang nyo yang tanya lagi. Allahumma yang pertama, Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah. Kemudian yang kedua yang mirip dengannya penanya tanya berdoa, Allahumma khtim ajalana bihusnil khatimah. Husnil khatimahnya itu mana husnil khatimah? Bagus akhir. Makna bagus akhir boleh. Tanya awak kena mengkati, kena matinya mati. Tanya kena matinya tak jabut. Tanya kena matinya di masjid. Yang husnul khatimah. Bedanya matinya bunuh kamu sama-sama mupat. Bohina tak boleh mati. Ayam tak sampai tanya lagi. Nyo bapak ibu yang terhormat. Jadi makaji tanya bersyukur. Tanya berterima kasih. Jadi dengan lagi nyo bapak ibu yang terhormat, nanti bagus iman kita. Sebab jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu, perbaikilah imanmu dengan sering-sering mengatakan la ilaha illallah. Jadi awak tanya kaget iman bapak ibu yang terhormat. Maka pertanyaan-pertanyaan Buno terjawab dengan sendirinya. Pertanyaan Buno yang selasa nyonya khusyuk kanyo dalam sembahyangnya. Jadi makanya Abu yang dicok lah Buno. Jadi rusaknya semua yang ada ini. Di dalam ayat zaharal fasadu fil bahari wal bar fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusak terjadi kerusakan di darat dan di laut itu dengan tangan mereka. Tangan siapa? Tangan orang-orang yang tidak beriman. Jadi ini rusak moral. Kalau gino kipan moral ini bapak ibu ini. Malay mata pegah. Rusak akhlak ini malay mata pegah. Kenapa ini? Karena rusak iman. Maka Abu ya gak ajak ranyo perbaiki iman dulu. Nanti dengan sendirinya otomatis kalau imannya sudah bagus, otomatis amalnya bagus. Kalau imannya sudah bagus, otomatis akhlaknya bagus. Pekerjaannya, perbuatannya bagus. Dengan sendirinya dia tidak ingin menipu orang lain. Dengan sendirinya dia tidak ingin mengkhianati orang lain. Dengan sendirinya dia tidak ingin menzalimi orang lain. Dengan sendirinya dia tidak ingin mengganggu orang lain. Siapa? Orang yang beriman. Yo bapak ibu yang terhormat, hikmah. Jadi bapak ibu yang terhormat, jino tayo mengikat hati tayo dengan Allah, itu sebuah nikmat yang luar biasa. Cuman tayo munyo orang bertarikat konsepnya bagaimana ibu? Orang bertarikat itu kun ma'allah. Fa'in lam takun ma'allah kun ma'aman kana ma'allah. Adalah kamu bersama Allah. Kalau kamu tidak bisa bersama Allah, kamu harus bersama orang yang bersama Allah. Yang dimaksud di situ siapa? Yang dimaksud di situ guru. Jadi tanya orang bertarikatnya, bunyo tanya hana cara tak sambung hati tanya dengan Allah, sedikit tidak mesambung hati tanya dengan budaya. Mesambung hati tanya dengan budaya. Jadi tanya bapak ibu yang terhormat, bunyo tanya mesambung hati tanya dengan Abu ya, yang tanya nanti apa ujungnya ibu? Tanya bunyo mesambung hati tanya dengan Abu ya kan rajin sembahyang berjamaah, yang dia tanya rajin sih. Abu ya rajin mengatip, tanya rajin sih. Dia punya tanya musambung hati dengan Abu ya. Punya walik musambung hati dengan Bang Tommy nak elak. Dia mengkut dia. Tuanya nak buat. Bang. Dan lain-lain lagi aja. Dan bapak pula di luar lampu drain lagi. Musambung hati dengan Abu.
Kalau saya nawarin, cik dia nawarin. Nah, Ini waktu musim bodin umpamanya kan, mau tampung nanti dah jangan cik cari. Macam mana bodin ada anak dia dua kong. Yang lagi yang umpama aja lagi. Itulah makanya konsep berpegang dalam tasawuf. Kamu harus bersama Allah. Kalau tidak bisa kamu bersama Allah, kamu harus sering-sering bersama orang yang bersama Allah. Nyo Bapak Ibu yang tahu. Nyo ke nyo latih-latih. Dan termasuk juga di dalam katanya berumah tangga. Jadi berumah tangganya ibu-ibu, ini lagi jodoh, jodoh lah. Jodohnya lagi tasuk cincin. Karena menyewati musim-musim cincin zaman, namanya kayak melaka cincin, bang lagak ada cincin. Kelun dong, tuan ni dah. Ditasuk. Kenapa? Takkan lagi hana jodoh. Pakai hana jodoh karena hana apa banyak orang. Tapi waktu tasuk yang cik pah katakan cik laga, cik mengenal. Hanya orang jodoh dah, bang. Yang jodoh. Jodohnya berarti sesuai dengan kita. Jadi jodoh itu jodoh cincin, jodoh istri, jodoh suami juga seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, istri kita itu jodoh kita. Suami kita itu jodoh kita. Yang mau katakan sekarang apa? Bapak Ibu yang terhormat pengen tahu danyo yang agam, danyo kena tepulun get pahana get. Jawabannya danyo inong nayo takala inong nayo get di pahana. Yang menyo get inong nayo pasti yang tandai danyo get. Lagi nyanyi ungu inong ibu-ibu. Ungu inong punya kena tanya, belum peget pahana, takalan laga tanya, get di pahana. Jadi makanya Jino kadang-kadang Jino maknanya pun yang kena oleh pegang Jino, wate inong tanya bukai, bek langsung dot, bek langsung tampak, bek langsung tunjuk juga oleh kan maknanya agama kan lagi. Wate inong tanya bukai, inong tanya betah. Tanyo ni supaya kamu doa, kamu dapat baca Al-Quran, tak puasa, tak macam. Ini yang nentu. Inong nanyonya hana payah pegang, kah beget akai hana payah pegang. Cuk get kuraroi. Pekan karena tanyo get. Lagi aja inong lagi aja. Inong lagi aja pekan ni lakonnya sempit rezeki. Yang karena yang inaunya barangkali hari semaya. Jadi bang topeng ranya topeng yang macam itu. Hana peng kita lakon. Kaki musabar. Yang kita cara supaya lakonnya mudah rezeki. Jangan perbaiki salah. Perbaiki salah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wasta'inu bisabri wassalah. Minta bantulah kamu kepada Allah dengan pertama syaratnya sabar dan syarat yang kedua itu salah. Tanya di luar yang agama-agama di luar. Tanya di luar, ini kerja tanya di luar. Kamu sibah. Kaji. Itu pengaruh inang tanya dia ngomong. Tapi nya inang nanya amat aja pengaruh pun. Inang nanya ideh dia ngomong get akai jimu doa lah kalau mudah rezeki macam berselamat dalam perjalanan. Dia tanya mangat tak terjadi itu juga karena inang nanya. Itu jodoh Bapak Ibu yang terhormat. Jadi makanya tanya yang agama. Jadi tanya kembali kepada agama. Yang inang kembali kepada agama. Jadi kalau salat kita sudah baik, kalau sabar kita sudah baik, salat kita sudah baik, maka urusan-urusan dunia kita akan dimudahkan oleh Allah. Itulah kuncinya sama wawun. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ini pula betulnya ibadah Jakarta. Ibadah Medan, ibadah Johor betul. Jangan fikir mangat dia kata.
fikir makan. Walaupun lepeng, hijau peng ni lakornya le, tapi lakornya lewa le mana mana ngomong. Dia lewa pikiran. Jadi makanya perbaiki iman. Perbaiki. Jadi nyo Bapak Ibu yang terhormat, iman kita nyogat dengan le tanya mengatik-atik. Dengan salah satunya dengan le tak mengatik-atik. Jadi insya-Allah mudah-mudahan akan terjawab berguna pertanyaan. Akibat sebabnya untuk sempurna sesempurna-sempurnanya itu hanya aulia-aulia Allah. Dung tungku kamu wali abu mudanya golem sempurna. Karena itu goyang ni lah, goyang ni. Dia tu bubagah ni yo, astagfirullah. Bubagah nak sadar ni. Digoyang ni dia. Dia inong kadang-kadang kan goyang aja dia. Lu ngerti goyang ni. Dia put. Kalau uji dia kok. Bagaimana kadang-kadang nak bagi awak sih. Mengangkat ceramah pun untuk mikrofon. Kan pepek bayang-bayang. Kita jauh-jauh mikrofon kan. Jadi goyang sih dia kadang-kadang. Jadi supaya yang di dalam yang bergoyang yang kita latih dengan memperbanyak bertaubat, dengan memperbanyak berdoa, dengan memperbanyak zikir. Nanti dengan sendirinya kalau kita seperti itu, istri kita juga akan ikut, anak kita juga akan ikut. Insya Allah. Tanyo menjadi orang yang saleh, istri tanyo menjadi orang yang saleh, anak-anak tanyo juga menjadi orang yang saleh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Boleh rasa cukup, kapok fitnah lewat 10 minit. Jadi tamu khatib dan tanyo berdoa. Sama-sama pasang niat dalam hati kita kebaikan zikirnya niatkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya, seluruh masyarakat kiram, ibu bapa katanya, anak, istri, suami, wabil khusus untuk Abuya Umi sehat, panjang umur, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga niatkan untuk adik kita atau untuk anak kandung kita Sonan ni Dea Amalia bersama Yendri. Mudah-mudahan kali nikah. Oh, boleh ya. 3 minggu, 2 minggu yang lalu lebih kurang. Jadi mudah-mudahan mereka menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, dan nanti di masa-masa akan datang akan mendapatkan anak-anak yang saleh. Jadi tentu saja banyak oleh berbicara, itu ada salah dan khilafnya. Di situ wajib mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekarang kita berzikir, sekarang kita berzikir dipimpin oleh Nabi Hardi lah. Ketua kau Nabi Hardi. Kita lebih bercukup. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
به اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يا ربنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا وأعطنا محبتك ومعرفتك. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. 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 لا إله
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله Oh, cái này mình mở. Rifatak بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا الله. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا علام الآخرة آمين يا الله. ولمشايخنا ولمعلمنا ولمربنا ولمرشدنا ولنبينا
ربنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا الله لساننا يقولا بذكرك وقلبنا مملوءا بمعرفتك وربنا حينا وبينا بطاعتك آمين اللهم إنك بما قرأناه من هذا الذكر انزل الرحمة والبركة والسلامة والعافية والهدى والتقى والرزق والأمن علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين فاغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه الخيرات صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك. Alhamdulillah, mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada wali yang telah memberikan banyak ilmu serta nasihat dan bimbingan kepada kita semua, yang mana bimbingan dan doa tersebut bagaimana kita ini supaya dapat beribadah yang baik, berakhlak yang baik, serta dapat kita bermakrifat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya sebagai tuan rumah mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu, saudara-saudari kami yang dari posko perjuangan dari Kampung Baru selalu ikut hadir di majelis keluarga kami. Kami sangat bersyukur dengan kehadiran saudara-saudari kami dan juga bapak-bapak dari posko perjuangan dan juga dari posko induk, terkhususnya juga di posko induk yang sangat setia mensiarkan bagaimana Ratib Selbe ini supaya tercurah limpahan di desa kami ini semangatnya. Dan perlu juga kami umumkan, kami harapkan bagaimana bapak-bapak, terkhususnya bapak-bapak, agar supaya kita dapat berhadir ke majelis malam Sabtu Walid. Baik itu yang dari Lembah Sabir, ada saya lihat dari Pandapau kita luangkan. Misalnya ada satu malam di Pandapau kita selang-seling ke depan Walid. Kami mohon kelangkahan, keringanan langkah kawan-kawan kami semua, baik dari posko perjuangan, posko Miftahul Jannah, dan posko Mutmainah. Dan terkhususnya juga kepada saudari-saudari kami ini yang di kampung ini, kami mohon doa Walid, semoga
orang-orang tua kami ini dapat melangkah ke posko perjuangan, yang mana posko perjuangan dapat selalu setiap malam Kamis. Kalau tidak dapat seminggu sekali, 2 minggu sekali, kalau tidak dapat pun 1 bulan sekali, kita usahakan. Dari kami selaku protokol, kami memohon banyak, ribuan salah, memohon banyak salah yang kami ucapkan, memohon maaf di atas kesilapan kami, dan kami selaku tuan rumah ada kenduri sedikit, mohon kepada kawan-kawan bapak-bapak agar supaya dapat menikmatinya. Kami mohon jangan pulang dulu supaya kita ada kenduri. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Được. Quá đấy ô. Muna ada bateri oh. Wah. Ane lu buah tak di. Ane lu buah tak ni kau yang bukan begah.